yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah Palu Godam. Ini menurut Mbak. Yang terjadi adalah Palu Godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Tapi si Bambang masih nggak terima, masih mikirin apa kuwi jenenge pemilu ulang. Pemilu ulang untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus mana lagi tadi, Makassar kalau tidak salah tadi. Nah, Sumatera Utara minta pemilu ulang. Ini Adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan yang kalah-kalah teriak curang lah, inilah, itulah, bansos lah, dan lain-lain ya. Aku iki yo nyoblos loh, aku yang duwe hak. Nah, jadi nggak usah aneh-aneh ya Mas ya, nggak usah aneh-aneh. Wes saiki terima kekalahane, tonton 5 tahun ke depan. Nah, apa nek perlu si Anies itu pasangan sama Ganjar, jadi suaranya jadikan satu, mengko mungsuhe lawane Gibran karo AHY. Lawannya Gibran karo ya AHY ya. Calon presidennya Gibran, calon wakil presidennya AHY. Lawan, nah Anies sama sama Mas Ganjar. Nah, itulah sampean wong Karanganyar, aku wong Kepatihan Solo aku. Tadi dengerin yang sebelumnya. Baik, saya akan memulai dengan hal-hal yang belum diungkapkan. Bagian pertama gini, saya bikin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4. Ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gini. Yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu yang teman-teman yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Eni. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, mahkamah masuk mestinya untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya di situ disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka mahkamah harus masuk di situ. Nah, saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan Ya, kita keputusan MK hari ini sudah diputuskan. Semua permohonan dari 01, 03 ditolak, guys. Itu ya, sudah ditolak, baik. Ya. Tapi si Bambang masih nggak terima, masih mikirin apa kuwi jenenge pemilu ulang. Pemilu ulang untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus mana lagi tadi, Makassar kalau tidak salah tadi. Nah, Sumatera Utara minta pemilu ulang. Ini padahal sarjana, tapi kayak gitu ya si Bambang Wijaya. Nah, si Bambang kok gitu banget ya kau. Itu ya, kalau sudah ditolak selesai, kita konsolidasi ya, rekonsiliasi. Jadi kita mikirin masa depan Indonesia ini kayak mana, nggak usah pakai acara pemilu ulang lagi lah, itulah namanya udah ketok palu pemilu ulang lagi, cemana itu ya, panjenengan itu kersane menopo sajane pun. Nah, niki sampun ketok palu MK-ne, jadi nggak usah kaya ngoten meleh. Nah, niku le. Nah, jadi Mas Anies nggak usah mikirin aneh-aneh. Saiki nangis wae selama 5 tahun, ya. Nangis 5 tahun, ya, diterima itu nek arep gresula, nek arep lara ati, ya
terima no selama 5 tahun ya, diterima aja 5 tahun. Jadi nanti 2029 ada pemilu lagi nyalon ke meneh, nggak usah aneh-aneh saiki. Jadi saiki terima aja kekalahanmu, keputusan MK, nggak usah bikin aneh-aneh lagi, ngajak demo, apalagi siapa itu Rafli Harun itu ya, kalau udah terima tahu ibaratnya kayak mana ya, namanya udah pakar hukum tata negara, masuk kayak gitu nggak mau nerima. Kalau udah ketok palu MK ya udah tok 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 tok, wes selesai, tunggu lu 5 tahun lagi. Nah, nangis ya nangis 5 tahun lagi ya, 5 tahun nangis mulai dari hari ini ya. Besok tanggal bulan Oktober mau melamun ya melamun saja ya, silahkan melamun. Jadi nggak usah apa sih, Mas Bambang itu pun terima Mas. Jadi hati ini ikhlaske wae ya. Jadi tunggu meneh, engko 5 tahun meneh jadi apa, pembela yang kalah meneh neng MK. Nah, sampeyan kan tukang belo sing kalah-kalah, teriak curang lah, inilah itulah bansos lah dan lain-lain ya. Aku iki yo nyoblos loh, aku yang duwe hak. Nah, jadi nggak usah aneh-aneh ya Mas ya, nggak usah aneh-aneh. Wes saiki ya, saiki terima kekalahane, tonton 5 tahun ke depan. Nah, apa nek perlu si Anies itu pasangan sama Ganjar, jadi suaranya jadikan satu, mengko mungsuhe lawane Gibran karo AHY. Lawannya Gibran karo ya AHY ya, calon presidennya Gibran, calon wakil presidennya AHY lawan. Nah, Anies sama sama Mas Ganjar. Nah, itulah sampean wong Karanganyar, aku wong Kepatihan Solo aku. Jadi aku orang Kepatihan Solo, jadi nggak usah. Jadi sama-sama lah kita ya, sama-sama wong Jawa Tengah. Nah, wong Jawa Tengah ya, sama-sama. Nah, jadi terima saja, lapang hati. Nah, tunggu 5 tahun lagi pemilu. Nah, jadi Mas Bambang nggak usah ngomongin pemilu ulang lagi ya. Tunggu 5 tahun lagi sampean jadi tim hukum yang kalah lagi. Sampean kan selama ini memang jadi tim hukum yang kalah, udah ya. Jadi itulah ya, itu pernyataan Mas Bambang itu ya, pernyataan Mas Bambang katanya pengen pemilu ulang. Nah, dengerin lah itu ya, pernyataan Mas Bambang pengen pemilu ulang. Nah, itulah entah kayak mana itu ya. Oke, dengerin ya ini ya. Nah,